Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Berhubung saya membuat video ini pada sore hari yang sedang gerimis ini. Jadi selamat sore teman-teman. Perkenankan, saya Hasna Fauzianorsi, akrab disapa Hasna. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman, ingin men-sharing sedikit apa yang sudah saya dapatkan di lingkungan saya maupun dari teman-teman saya. Jadi, pada video kali ini ingin membahas suatu isu yang mungkin sangat familiar di lingkungan sekitar. Mungkin sangat sering kita dengar uh, beberapa tahun ke belakang ini, santer didengar ya, meskipun sudah terjadi setahun-tahun sebelumnya, jauh tahun-tahun sebelumnya, begitu teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu isu yaitu kekerasan seksual. Oke, wow, itu sangat familiar ya sebenarnya di lingkungan kita, baik khususnya kita para aktivis perempuan mungkin ataupun perempuan itu sendiri sangat terdengar tentang isu kekerasan seksual ini. Kenapa saya membahas ini lagi? Karena yang mengiris hati kita semua per hari ini dan sampai hari ini angka kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat. Padahal uh, blow up media tentang kekerasan seksual itu sudah sangat gencar dan isu di mana-mana itu sudah sangat mengedukasi. Boleh saya izin untuk by data ya teman-teman. Angka kekerasan seksual pada tahun 2023 itu mencapai 25.038 kasus, di mana 22 sekian ribunya itu dialami oleh perempuan. Jadi saya ingin lebih memberikan attention terhadap hal-hal sederhana yang mungkin itu bisa terjadi kepada kita semua tentang kondisi di mana tanpa kita sadari itu merupakan kondisi yang potensial untuk kita menjadi korban kekerasan seksual. Hal sederhana yang ingin saya angkat adalah how to react a situation atau bagaimana kita bereaksi jika kita pada situasi atau kondisi yang berpotensi mengarahkan kita sebagai korban kekerasan seksual itu sendiri. Mengapa? Karena hasil observasi dari lingkungan sekitar kita, lingkungan saya juga tersendiri, itu korban-korban tidak merasa dan tidak menyadari bahwa mereka akan menjadi korban dari kekerasan seksual gitu. Jadi pun juga jika dia atau para korban ini merasa, namun mereka tidak memiliki kekuatan lebih untuk mempertahankan atau untuk mengamankan dirinya sendiri, gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita bereaksi jika kita pada situasi yang berpotensi terhadap adanya kekerasan seksual itu. Jadi saya hasil pengamatan dari sekitar saya bisa menarik kesimpulan bahwa ada dua lingkungan yang berpotensi untuk adanya kekerasan seksual itu tersendiri. Pertama, yaitu adalah lingkungan terdekat kita. Terdekat itu seperti apa aja? Ada dari orang tua kita, atau ada dari jika sudah berkeluarga, ada dari suami atau istri kita, pasangan kita, ada juga dari pacar. Mungkin yang sering kita juga dengar kasusnya dari seorang pacar. Kemudian kedua ada dari lingkungan umum, baik dari di transportasi umum bagi kita yang sering menggunakan transportasi umum, di lingkungan kerja atau strangers yang memang hal itu sangat di luar nalar dan prediksi kita gitu. Saya terakhir mendengar ini terbaru dari teman saya, dia mengalami kekerasan verbal yang mengarah pada seksualitas dari teman kantornya. Nah, dua dari lingkungan ini semuanya berdasar atas adanya relasi kuasa dan ketimpangan gender. Kenapa? Karena para pelaku ini menganggap bahwa dia mempunyai kekuatan lebih atas si korban, atas diri si korban, sehingga mereka merasa mempunyai hak atas segala yang terjadi pada korban. Jadi mereka merasa di atasnya, mereka lebih superior, lebih dominan. Jadi tidak ada rasa takut untuk melakukan hal tersebut kepada korban. Pun dalam lingkungan kerja juga terdapat relasi kuasa mungkin antara atasan dan bawahan yang menganggap si bawahan ini tidak punya power untuk
ataupun sekedar menolak ataupun bahkan sampai melaporkan. Ya gimana ya kalau kita pada posisi tersebut yang baik dirasa maupun kita tidak merasa atau tidak sengaja, mmm, mengalami kondisi yang mengarah pada adanya kekerasan seksual dari, lawan jenis ataupun dari, keluarga ataupun dari teman kantor kita ataupun dari stranger sekalipun, gitu. Nah, pertama yang saya ingin, eee, sharing kepada teman-teman ini berdasar dari pengalaman saya ya sendiri ya, bahwa, eee, semua berasal dari diri kita sendiri. Ya, pasti ya semua berawal dari diri kita sendiri. Di mana kita benar-benar menjaga tubuh kita. Saya beri contoh misalkan ingin berangkat kerja, namun diharuskan kita harus memakai pakaian yang, mungkin ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan pakaiannya sedikit terbuka atau sedikit, mengekspos tubuh. Namun di saat perjalanan itu saya sarankan untuk misalkan memakai jaket yang longgar atau memakai masker atau memakai celana panjang terlebih dahulu, hanya sepanjang perjalanan. Nanti setelah tiba di suatu tempat yang kita tuju, diperbolehkan untuk melepas, pakaian jaket, topi, masker, dan segala macamnya itu. Pertama kita harus benar-benar menjaga, privasi tubuh kita tidak terlalu terekspos sih. Mungkin pro kontra ya bagi teman-teman sering mendengar bahwa, eee, salah sendiri misalkan dari pelaku atau dari, kita sudut pandangnya dari laki-laki gitu ya, mungkin salah sendiri kenapa perempuan memakai hal-hal atau pakaian yang mengundang hasrat. Dan kita sebagai perempuan salah sendiri kenapa, otaknya tidak dijaga atau pikirannya tidak bisa dikontrol atau hawa nafsunya tidak bisa dikontrol. Nah, ini pro kontra yang saya rasa tidak akan, selesai dan terus berkelanjutan, di mana sebaiknya kita saling, eee, kontrol diri dan saling menjaga diri kita masing-masing, baik dari laki-laki maupun perempuan. Memang betul kalau tubuh perempuan adalah hak kita. Atau biasa kita sering dengar adalah my body is my rules ya begitu teman-teman. Namun perlu kita pahami juga bahwa, eee, kita hidup di lingkungan sosial, kita hidup dengan masyarakat sosial, masyarakat luas, di mana, di lingkungan tersebut terdapat batasan-batasan atau norma-norma yang terus berlaku sampai kapanpun. Jadi kita bisa mengedepankan hak kita, terserah apapun baju yang kita kenakan, apapun pilihan yang ingin kita pakai, itu menjadi hak kita. Namun perlu kita ingat selama kita masih hidup bersosial, kita masih menjadi makhluk sosial, di situ masih ada batasan-batasan yang harus kita hormati. Dan, terkhususnya lagi kita tinggal di negara yang terdapat norma, undang-undang, aturan yang terus berlaku sampai kapanpun. Jadi, kebebasan juga masih ada batasnya. Kita menjadi manusia merdeka adalah, eee, memahami kemerdekaan dari manusia lain, begitu ya teman-teman. Jadi perlu dipahami bahwa segala sesuatu itu ada batasannya dan apapun yang kita kerjakan juga dibatasi oleh norma-norma tertentu selama kita masih menjadi makhluk sosial. Begitu teman-teman ya, perlu dipahami. Kemudian itu pertama dari diri kita untuk tetap menjaga apapun itu, mungkin kita tidak bersuudzon dengan lingkungan sekitar, tapi pasti ada kebaikan-kebaikan yang, datang pada kita jika kita menjaga tubuh kita ataupun menutup, hal-hal yang privasi dari tubuh kita yang tidak sesuai tempatnya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kemudian kedua, ini saya dapat tips dari salah seorang dosen, juga dosen dari, kajian wanita di Universitas Brawijaya, dengan background beliau ini, dosen kedokteran keluarga dan menjadi dokter keluarga di, RSUB gitu. Beliau mengatakan bahwa ini tips yang cukup unik dan patut, kita tiru sebenarnya untuk langkah-langkah preventif. Beliau berkata, "Jika adakah baiknya loh kita kemana-mana itu membawa semprotan yang berisi cairan lada atau merica." Nah, kenapa itu teman-teman? Karena itu menjadi langkah preventif kita jika kita, terjebak dalam kondisi
yang mengarah pada kekerasan seksual yang kita tidak sadari ataupun kita tidak memiliki backup-an di sekitarnya. Sebagai contoh kita, menggunakan transportasi umum di mana di situ ada strangers yang mungkin mengambil kesempatan dengan kondisi di dalam transportasi umum yang sangat crowded atau sangat padat atau sangat rame. Jadi mereka mungkin sering kita dengar juga ya mendepet-depetkan tubuhnya atau mengarahkan, mohon maaf, alat kelaminnya ke bagian tubuh kita, itu kan sering kita dengar ya di kasus-kasus di transportasi umum. Jadi hal-hal itu kita harus cepat untuk merespon atau menyadari bahwa hal tersebut sangat tidak baik dan itu merupakan pelecehan seksual. Nah, di saat seperti ini, di suatu genting ini, di kondisi yang sangat tidak kondusif ini, jika kita tidak memiliki seseorang yang mampu melindungi kita pada keadaan tertentu tersebut, kita bisa mengeluarkan senjata tadi. Jadi kita bisa menggunakan senjata cairan merica ini yang membuat pelaku ini untuk sekadar menahan waktu, sekadar menjeda waktu untuk kita mencari pertolongan yang lain. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi karena terkadang korban-korban pelecehan seksual ini merasa dirinya itu seperti langsung nge-freeze gitu ya, tidak merasa bahwa oh saya akan menjadi korban pelecehan seksual nih gitu. Jadi itu yang harus kita garis bawahi bahwa kita harus cepat merespon meskipun kita tidak memiliki orang-orang terdekat kita yang untuk mengamankan kita atau memberikan rasa aman, kita setidaknya mempunyai senjata tadi yang cukup sangat patut untuk ditiru ya teman-teman, bahwa senjata ini setidaknya untuk mengulur waktu kita mencari bala bantuan yang lain. Jadi begitu ya teman-teman, saya di sini tidak akan memberikan tips atau kajian-kajian yang dari sudut pandang ilmu hukum atau perundang-undangan dan segala macam. Namun saya di sini hadir dari sebuah pengalaman, hasil observasi dan dari hasil cerita teman-teman saya terdekat saya, lingkungan saya gitu. Jadi yang pertama yang patut kita lakukan adalah hal-hal preventif untuk mengundang adanya kejahatan seksual. Ketimbang kita menyuarakan seseorang yang mungkin tidak memahami itu, alangkah baiknya dan tidak salah juga jika kita melakukan hal-hal preventif tadi untuk tetap menjaga diri kita dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun yang tidak kita sangka akan melakukan kekerasan seksual kepada kita gitu. Jadi baik di lingkungan terdekat ataupun di lingkungan asing yang memang kita mungkin hanya lewat atau kita hanya sekedar menggunakan transportasi umum. Gitu ya teman-teman sekalian. Semoga dapat dipahami dan tetap waspada dimanapun tempatnya, dan lebih baik untuk kita tetap menjaga diri kita meskipun kita tidak tahu ya hal-hal mana yang dapat datang, keburukan mana yang dapat datang kepada kita. Lebih baik kita melakukan hal preventif kepada diri kita sendiri untuk tetap menjaga tubuh kita, menjaga diri kita dengan hal-hal yang lebih lebih tidak mengundang hasrat gitu ya teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Jika ada suatu hal yang mungkin kurang berkenan atau tidak sesuai, mohon maaf sebesar-besarnya. Bisa untuk kita sharing mungkin dari pengalaman teman-teman, bisa di-sharingkan dengan saya sehingga bisa lebih membawa kebermanfaatan kepada yang lainnya. Cukup sekian, sekiranya agak lama ini durasinya, namun saya harap apa yang sudah saya sharingkan dalam video ini membawa kebaikan, membawa kebermanfaatan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.